Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan setiap urusan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita akan coba lanjutkan kembali pembagian jadwal kita untuk membahas surat At-Taubah ayat 19 sampai terakhir, sampai ayat 40, di mana di dalam ayat pertama ini akan kita lihat tentang bab-bab berkaitan dengan bagaimana keutamaan orang beriman itu ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada titik di mana mereka menunaikan jihad-jihad yang mereka tunaikan di hadapan Allah itu semata-mata karena iman mereka kepada Allah. Dalam ayat ini disebutkan, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberi rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah mendapat pahala yang besar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 19 sampai 22 ini akan kita dapati beberapa fenomena sebab turunnya ayat ini, ada pernyataan seolah-olah bahwa orang-orang yang memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang tengah menunaikan ibadah haji itu sama pahalanya dengan orang yang berjihad. Padahal kondisi yang memakmurkan masjid itu atau yang memberikan makan dan minum di Masjidil Haram itu adalah orang-orang kafir. Nah, makanya sebab itulah turun ayat ini untuk mengingatkan bahwa beda perjalanan orang berjihad, yaitu dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, dengan orang-orang yang hanya sekedar memberikan makan dan minum, akan tetapi dia bukan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, aku tidak peduli untuk tidak berbuat suatu amal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dalam artian orang-orang kafir ini beranggapan bahwa amal-amal yang mereka lakukan itu adalah amal-amal yang terbaik dan sederajat dengan berjihadnya seorang beriman di jalan Allah. Tentu ini merupakan sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Talha mengatakan bahwa akulah pemilik Baitullah, aku mempunyai kuncinya. Abbas mengatakan bahwa akulah yang memberi makanan dan minuman orang berhaji. Maka dalam pernyataan-pernyataan itu Ali mengatakan, aku telah sholat menghadap kiblat sebelum orang-orang sholat. Aku yang akan berjihad. Aku orang yang berjihad. Jadi diingatkan tentang hakikat jihad yang sesungguhnya. Bagaimana jihad yang sesungguhnya itu adalah jihad yang memang bukan hanya sekedar memakmurkan Masjidil Haram dengan cara memberikan makan dan minum semata. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita dapati maknanya adalah bagaimana Allah menginginkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memprioritaskan berjihad itu dengan optimal. Tidak lagi berbicara tentang permasalahan harta yang mereka dapati dikarenakan pada masa dulu sebelum ayat ini turun,
kebiasaan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah orang-orang yang memang ingin mengharapkan adanya makanan dan minuman yang memang diberikan oleh orang-orang kafir, begitu ya. Jadi mereka juga punya harapan yang sangat besar kalau saat mereka berdagang ya, saat orang-orang tengah melaksanakan haji gitu ya, mereka itu seolah-olah merasa kehilangan harta mereka, begitu ya. Nah, Allah menjelaskan ya bahwa Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir dalam amal perbuatan ya, tapi Allah lebih utama dan lebih mengunggulkan kepada cahaya orang-orang beriman pada saat mereka beramal ya. Orang-orang mukmin dan amal perbuatan mereka yang diteguhkan pahalanya oleh Allah itu pada prinsipnya adalah lebih agung dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu, di dalam penjelasan ini akan kita dapati bagaimana orang yang beriman itu mereka akan melakukan kegiatan dan aktivitas berjihad di jalan Allah pada hakikat yang sesungguhnya. Insya Allah nanti di ayat-ayat seterusnya akan kita bahas tentang masalah bab jihad ya. Kemenangan ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang memberikan gitu ya, bahwa setiap apapun dari sisi kemenangan, dari sisi rahmat yang sangat luas, dari kesempurnaan surga ya, kenikmatan yang kekal dan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah itu pada hakikatnya Allah lah yang memberikannya. Makanya diingatkan oleh Allah kepada orang-orang beriman, ketika kalian berjihad itu hendaklah berjihad dikarenakan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan artinya puncak kebaikan, itu adalah sesuatu yang bersifat rohani. Kenikmatan surga adalah sesuatu yang material, yaitu keenakan hidup dan kenyamanan yang memang dihadapkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Makanya di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, mereka menjawab, kami memenuhi panggilanmu wahai Tuhan kami, kebahagiaanmu bagi kami. Allah berfirman, apakah kamu ridha? Mereka menjawab, mengapa kami tidak ridha? Engkau telah memberi kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Allah berfirman, aku akan memberi kalian yang lebih utama dari itu. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, apa yang lebih utama dari itu? Allah berfirman, aku halalkan untuk kalian keridhaanku, maka aku akan murka kepada kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Jadi hakikatnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat pada saat melaksanakan sebuah perjalanan jihad, yang diperlukan adalah meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur prestise, tidak ada unsur riya dan lain sebagainya. Ya, makanya ayat ini menunjukkan bahwa jihad dengan keimanan itu lebih utama di sisi Allah daripada amal kebaikan dan kebaikan yang sifatnya hanya sekedar mencurahkan jiwa dan harta semata ya, tetapi tidak meninggikan atau tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan saat ayat ini mengingatkan agar orang-orang beriman itu senantiasa menjaga hatinya saat berjihad di jalan Allah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, di ayat 23 sampai 24, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai bagi orang beriman mereka itu melakukan aktivitas untuk berjihad tetapi memberatkan aktivitas jihad mereka itu lantaran masih ada keberatan orang tua, masih ada keberatan ayah, ibu, harta dan lain sebagainya. Makanya di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun
tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa artinya? Dua ayat ini berkaitan dengan orang yang tidak hijrah demi keluarga dan dagangannya. Jadi ada keberatan gitu ya mereka untuk melakukan sebuah hijrah, atau dalam dalil yang lain itu untuk melakukan peperangan karena memberatkan satu kondisi ya. Nanti ibu-ibu kita dapati ada pada saat perang Tabuk itu orang-orang berkeberatan melakukan peperangan karena memang kondisinya sangat panas, kemudian musim itu juga sedang istilahnya sedang berbuah kebun begitu ya. Jadi alasan-alasan itu akan mereka cari. Nah, maka di dalam sebuah kalimatnya Al-Kalbi berkata, ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, seorang laki-laki mengatakan bahwa kepada ayah, saudara, dan istrinya kita telah diperintahkan untuk hijrah, gitu ya. Jadi laki-laki ini punya semangat yang besar untuk bisa berhijrah, tetapi ternyata keluarganya ini termasuk ayahnya, saudaranya, istrinya mengatakan jangan pergi gitu ya. Kenapa tidak pergi? Karena ya istilahnya dia menggantungkan segala sesuatunya kepada laki-laki tersebut ya. Kalau kamu pergi seolah-olah kami memohon kepadamu demi Allah jangan tinggalkan kami ya, karena jangan sia-siakan kami. Jadi seolah-olah dia meminta bantuan kepada laki-laki yang mempunyai semangat awalnya untuk mengikuti hijrah dan berperang ya, di hijrah di jalan Allah, yang kemudian dia tersentuh tidak lagi mengikuti apa yang semangatnya tadi dia dapati. Nah, maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ya, jadi disinilah gambarannya ayat ini turun disebabkan karena banyaknya seseorang itu memiliki tameng gitu ya, memiliki sekat dikarenakan ada apa istilahnya keengganan atau rayuan dari keluarga itu yang akhirnya menyebabkan dia tidak melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa kesimpulan dari ayat ini prinsipnya agama itu mengubah pemahaman, menjadikan ikatan agama itu lebih tinggi, lebih kuat dan lebih utama daripada ikatan kelompok. Ya, sekalipun kita dapati bahwa ada orang-orang yang pada masa Rasulullah SAW berhadapan dengan orang tua yang masih musyrik gitu ya, masih kafir. Maka pada saat yang bersamaan Allah singgung ayat ini gitu ya. Tidak ada kalian itu harus mendahulukan orang-orang yang mereka tidak mau beriman di hadapan Allah. Nah, ikatan agama itu lebih tinggi daripada ikatan kelompok, bahkan pada tingkat hubungan kekerabatan ya. Nah, cuma ini bicaranya nanti masalah akhlak. Kalau masalah keimanan itu yang harus kita ambil adalah orang-orang yang memiliki iman atau agama yang sama dengan kita untuk bisa kita dapati perbaikan kehidupan kita. Tapi kalau berkaitan dengan masalah nasab itu tidak akan pernah bisa terhilangkan selamanya. Ya, jadi pengingat bahwa buah dari hijrah dan jihad tidak tampak kecuali dengan tidak menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai pelindung dan memprioritaskan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatu
dalam hal kehidupan. Jadi kalau kita masih minta perlindungan kepada orang-orang musyrik gitu ya, pada orang kafir pada saat yang bersamaan, pasti perjuangan sebuah jihad itu akan terkendala ya. Sama saja seperti bagaimana seseorang itu sangat ngandelin, boleh dikatakan ya, anggaplah dia punya atasannya itu seolah-olah adalah pemberi rezeki bagi kehidupannya, sehingga apapun yang diminta oleh atasannya itu yang akhirnya memberatkan dia untuk melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah, seperti kerbau dicucuk hidung. Nah, maka di sini dilarang. Itulah kenapa Allah melarang untuk bergaul dengan orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim yang pada hakikatnya mereka membawa kepada kondisi agama kita yang semakin tidak membaik ya. Jadi kalau kita posisinya sudah memiliki keimanan, mempunyai tameng dalam kehidupan kita, boleh saja kita berkawan gitu ya, tetapi bukan menjadikan mereka sahabat ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar mengancam orang yang memprioritaskan keluarga, kerabat dan kelompoknya daripada berjihad, dengan kata-kata dalam ayat 24-nya itu ya, kul in kuntum, kul in kanat, bukan kul in kuntum ya, tapi kul in kana abaukum ya. Ada pernyataan kata yang memiliki keraguan ya, kata-kata in di situ menunjukkan keraguan. Kul in kuntum ya, kul in kana. Nah, kalau ayat ini menunjukkan kul in kana, katakan jika. Artinya di kata-kata jika ini menunjukkan keraguan. Jika ada seseorang dia mengakui dirinya sebagai seorang muslim, kemudian dia berat melangkah untuk melakukan sebuah jihad, maka ini pasti ada yang menggelayutinya gitu, kira-kira begitu ya. Oleh karenanya itu masalah keluarga, masalah istilahnya kekerabatan, kemudian harta itu tidak boleh menjadi prioritas ketika seseorang hendak berjihad di jalan Allah ya. Maka di sini disebutkan kalimat-kalimat itu pada 8 kelompok ya. Bapakmu, istri-istrimu, misalnya seperti harta dan lain sebagainya. Nanti ibu bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 24-nya apa saja yang masuk dalam 8 kelompok itu ya. Karena apa? Jika seseorang itu memprioritaskan 8 perkara ini ya, maka kata Allah hatta yatarabbasu ya, tunggu sampai nanti Allah mendatangkan ya, hatta ya'tiyallahu bi amrih ya, sampai nanti Allah mendatangkan kepada kalian hukuman yang segera atau hukuman yang akan ditunda oleh Allah. Nah, maka inilah yang harus kita ingat, bahwa sekalipun kita memiliki keinginan untuk berbakti kepada orang tua, ingin memiliki harta kekayaan, tetapi itu janganlah sampai melampaui keinginan kita untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah sesungguhnya memerintahkan untuk memprioritaskan orang-orang beriman itu agar cinta hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mentaati keduanya, yaitu Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah daripada perkara-perkara di ayat 24 itu, begitu. Ya, demikian juga ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, begitu ya, setelah cinta kita kepada Allah, pasti kita ingin mengikuti apa yang diarahkan atau yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Jadi Rasulullah juga tidak ingin diduakan. Rasulullah ingin tidak disandingi. Kenapa? Karena ketika seseorang mengatakan cinta kepada Allah, pada saat yang bersamaan dia juga harus menunjukkan cintanya kepada Rasulullah SAW.
Nah, jihad itu adalah jalan untuk menjaga kemuliaan umat dan ketahanan negara serta kemerdekaannya dan kemaslahatan individu. Arti dari kalimat yang di dalam surat ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perintah untuk berjihad, kemudian orang yang mempunyai kemampuan berjihad tidak melakukannya, pada saat yang bersamaan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ya. Dan negeri itu tidak akan mampu dipertahankan kemerdekaannya dan kemaslahatan hidupnya. Kenapa? Karena tanpa jihad, kemaslahatan umum dan khusus pasti akan terancam dan hilang. Oleh karena itulah Allah mewajibkan mereka, ya, orang-orang beriman tentu saja, berjihad itu demi menjaga karena kedaruratan, demi menjaga tujuan-tujuan syariat, menolak bencana dalam agama, menjaga orang-orang yang lemah, memberi kemungkinan pada kebebasan penyebaran Islam dengan cara-cara yang damai. Cinta kepada jihad adalah perkara yang diperintahkan demi kehidupan umat Islam. Jadi nanti mungkin kita perlu memahami dulu bahasan jihad yang terkandung tentu saja di dalam ayat ini, ya, di dalam surat ini. Pokok dari semua perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad, ya. Jadi pengingat kepada kita semua. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan ancaman kepada orang-orang yang melanggar dan hardikan kepada orang-orang yang berpaling dengan hukuman yang disegerakan atau ditunda. Fatarabbasu, maka tunggulah siksa yang akan datang. Begitu. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang-orang mukmin agar mereka langsung memutuskan loyalitas diri mereka kepada orang-orang kafir pada saat itu, ya. Permintaan Rasulullah SAW agar mereka tidak dijadikan kawan, tidak dijadikan tempat sebagai loyalitas, ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 51, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, ya. Surat Ali Imran misalnya 31, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan seterusnya. Lanjut ibu-ibu kepada ayat 25 dan 26. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Setelah itu Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Dari ayat ini akan kita dapati bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman sekalipun mereka telah melakukan pembelotan atau mereka telah melakukan pelanggaran dari apa yang disyariatkan oleh Allah. Jelas di ayat ini kita dapati bahwa orang-orang orang-orang beriman pada saat menghadapi perang Hunain, jumlah mereka itu sangat besar, gitu ya. Jumlah mereka itu sangat besar, ya. Karena jumlah mereka yang sangat besar itulah ada sikap sombong yang akhirnya menyebabkan mereka itu berleha-leha seolah-olah seperti itu, ya. Seolah-olah seperti itu. Makanya di sini diingatkan, ya, bagaimana ketika Allah membuat contoh di dalam ayat ini kekuatan pada perang Hunain, mereka merasa congkak dengan jumlah pasukan mereka yang banyak, ya. Tetapi Allah mudahkan, Allah berikan mereka kekalahan dengan perasaan takut, gitu ya, dengan perasaan tidak nyaman, ya, menunjukkan bahwa manusia itu sebetulnya rendah sebenarnya di hadapan Allah, gitu ya.
Kemudian ketika mereka kalah, mereka merendahkan diri di hadapan Allah, mereka dikuatkan kembali lagi oleh Allah gitu ya, sehingga mereka mampu kemudian mengalahkan orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa manusia ketika mengandalkan dunia, dia akan kehilangan agama dan dunia. Ya. Jadi kalau ibarat kata seseorang itu menganggap dirinya besar, satu kelompok menganggap kelompoknya itu besar, mampu mengalahkan segala sesuatu, mereka lupa bahwa yang membesarkan mereka adalah Allah, dan mudah bagi Allah untuk mengecilkan kembali ketika ada unsur kesombongan di dalamnya. Nah, maka di sini ibu-ibu, ketika kita belajar dari tafsir ini, akan kita dapati orang-orang yang mentaati Allah dan mengunggulkan agama Allah itu pasti akhirat lebih dia dahulukan daripada urusan dunia. Bahkan pada saat dia mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya, dunia pun dia akan dapati, dan Allah tentu saja akan memberikan kebahagiaan bukan hanya dunia tetapi juga akhirat, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemenangan itu adalah dari sisi Allah semata, dan berkat pertolongan Allah lah, meskipun jumlah mereka sedikit, ya, banyak sekali jumlah yang sedikit itu ternyata mampu mengalahkan jumlah yang besar. Ini kita contohkan pada perang Badar, ya, di mana Rasulullah SAW baru pertama kali mengikuti perang, yang kemudian beliau berdoa dengan seoptimal mungkin sampai ketiaknya kelihatan karena meninggikan tangannya ke langit gitu ya. Maka pada saat itu Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang jumlah mereka itu 3-1 dengan kafir Quraisy. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada cerita sebetulnya tentang perang Hunain itu sendiri, ya. Di mana pada saat perang Hunain ini kita tahu bagaimana Rasulullah SAW memiliki 12.000 pasukan muslim, 10.000 dari sahabat beliau di Madinah, yakni muhajirin dan ansor, 2.000 dari penduduk Mekah yang masuk Islam pada Fatu Makkah. Jadi jumlahnya 12.000 pada saat perang Hunain itu, ya. Pada saat melaksanakan peperangan itu juga kita ketahui dalam sirahnya bahwa Rasulullah SAW meminjam dari Sofwan bin Umayyah baju-baju besi dan senjata untuk berperang. Ya, ketika kaum muslimin melihat jumlah mereka yang sangat banyak, jumlah yang belum pernah sampai mereka memiliki kekuatan seperti itu, kemudian mereka muncul kesombongan. Itulah kira-kira tentang sejarah perang Hunain yang kemudian mereka ternyata dikalahkan, ya, oleh musuh. Kenapa? Karena ada kesombongan itu, ya. Mula-mula kaum muslimin mengandalkan kekuatan, lalu ternyata mereka kalah. Kemudian di balik kekalahan itu, karena ada kesombongan dari mereka itu, yang kemudian Allah merendahkan mereka karena kesombongan tadi. Pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW untuk tetap melakukan sebuah perjalanan perang gitu ya, yang kemudian dimenangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 8 posisi ini kita lihat bahwa banyak ya peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah perang Hunain ini. Sehingga para mufasir menyebutkan banyaknya kalian tidak mencukupi kalian sama sekali dari qadanya Allah, ya. Kalau qadanya Allah sudah sebutan kun fayakun, mau kalah kalah, kalau mau menang menang, begitu. Walaupun pada hakikatnya kemudian kita diberikan kesempatan untuk berikhtiar. Nah, pada saat perang Hunain ini kaum muslimin pada saat itu kocar-kacir gitu ya, kocar-kacir. Nah, pada saat kaum muslimin itu kocar-kacir, Rasulullah itu tetap berpegang teguh di kendaraannya. Pada saat itu disebutkan kendaraannya adalah bighal. Bighal itu campuran antara keledai dengan kuda. Jadi dia nggak kecil kayak keledai, tapi juga nggak terlalu besar seperti kuda, ya, namanya bighal. Dan bighalnya Rasulullah SAW itu berwarna putih,
ya. Beliau terus mengendarai ke arah musuh, padahal sahabat-sahabat yang lain itu udah ninggalin, ya, sudah ninggalin. Tapi tetap beliau itu berpegang teguh pada kendali pelananya, bahkan paman-pamannya yaitu Abu Sufyan dan juga Abbas itu memegangi kendali dari kanan dan kiri bigolnya tersebut, ya. Nah, ini adalah dalil puncak keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekuatan hati beliau yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk tanda-tanda kenabian. Jadi kalau yang lain itu istilahnya mundur gitu ya, tapi Rasulullah ingin memperlihatkan, ya, makanya beliau mengingatkan kepada para sahabat, wahai Tuhan, berdoa kepada bersabda, mohon maaf, wahai Tuhanku, berilah aku apa yang Engkau janjikan, ya. Jadi doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itulah para paman Abbas, ya, kemudian Abu Sufyan itu bersuara lantang, ya, wahai orang-orang yang berbaiat di pohon Ridwan, ya, maksudnya mengingatkan para sahabat yang lain yang mereka sudah mulai kucar-kacir gitu ya untuk kembali, dan alhamdulillah mereka kembali lagi dan bersamanya hampir 100 orang, walaupun ibaratnya tidak kembali semuanya. Ada yang mengatakan 80 orang, tetapi dari 100 atau 80 orang yang kembali itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada pasukan kaum muslimin itu malaikat yang turun kepada pasukan mereka dalam keadaan putih di atas kuda-kuda putih tersebut. Dan tugas malaikat ini hanya bergerombol, dalam artian berada dalam barisan tersebut tetapi tidak melakukan action. Yang melakukan action itu adalah para kaum muslimin itu sendiri, ya. Jadi Rasulullah SAW melihat kepeperangan kaum muslimin, kemudian bersabda, sekarang peperangan telah memanas, ya. Lalu beliau mengambil segenggam tanah, kemudian dilemparkan kepada mereka dan bersabda, ya Allah, laksanakan apa yang Engkau janjikan kepadaku, kalahlah kalian demi Tuhannya Ka'bah, maka mereka menjadi kalah. Nah, itu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa dimiliki, baik dari segi kedudukan, baik dari segi harta, baik dari segi macam-macam lah. Tetapi kalau di dalamnya ada kesombongan, mudah bagi Allah akan mengangkatnya. Maka di sini diingatkan, ya, bahwa pada saat kesombongan itu dimiliki pada pasukan kaum muslimin, dengan mudah Allah membuat mereka kocar-kacir. Tapi di satu sisi mudah buat Allah juga untuk memenangkan hamba-hambanya yang tetap memiliki keistiqomahan di dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam, ya. Kemudian Allah menumpahkan ketenangan dan keteguhan kepada Rasulullah SAW, ya, ketika kaum muslimin itu mulai kocar-kacir gitu ya, tapi tetap ketenangan itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin yang tentu saja masih bersamanya, sampai akhirnya Allah menurunkan bala tentara yang tidak terlihat oleh mereka, tetapi musuh melihatnya. Nah, ini ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin tetapi dilihat oleh musuh-musuh. Makanya musuh-musuh itu menjadi kocar-kacir karena melihat pasukan kaum muslimin lebih banyak dari yang mereka duga, ya. Malaikat tidak ikut berperang kecuali pada perang Badar saja. Jadi ketika perang Hunain ini mereka ya boleh dikatakan hanya bergabung dalam pasukan itu, begitu ya. Seperti itu. Jumlah tawanan yang akhirnya selesai pada perang Hunain itu, jumlah tawanan pada perang itu ada 6.000 orang. Jumlah unta yang didapat adalah 24.000 unta dan kambing lebih dari 40.000 dan 4.000 keping perak. Ini adalah rampasan perang terbesar yang diperoleh kaum muslimin. Jadi perang Hunain itu adalah perang di mana Allah memperlihatkan besarnya jumlah kaum muslimin, tetapi juga memperlihatkan kecongkakan kaum muslimin yang kemudian banyaknya ghanimah yang didapatkan pada saat perang tersebut.
Nah, di ayat ini juga ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha' wallahu ghafurur rahim." Ada kondisi di mana orang-orang kafir itu mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat gitu. Makanya Allah menerima taubat orang-orang kafir. Mayyasha, bagi yang Allah kehendaki tentu saja. Kenapa? Karena ada orang-orang kafir itu yang lebih senang menjadi tawanan, yang lebih senang mati bunuh diri, lebih senang untuk tetap berpegang teguh kepada ajaran nenek moyangnya. Ya, mereka menghilangkan kekufuran di hati mereka ketika mereka bertaubat, tetapi ada juga yang tetap dengan kekafirannya. Kira-kira seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada hakikatnya ayat ini mengingatkan orang-orang beriman mengenai nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai orang beriman, termasuk dalam pertolongan-pertolongan ya, karena ini berbicara tentang masalah perang Hunain, adalah bab di medan pertempuran di mana bukan karena mereka lah yang memenangkan, tetapi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian di ayat ini juga kita diperintahkan bagaimana menjadi jundi atau menjadi tentara yang siap untuk dipimpin oleh seorang nabi. Kalau kita mungkin sekarang ya kita punya pimpinan, selama pimpinan kita itu tidak membawa kepada kemaksiatan, bagaimana kita ikuti pimpinan tersebut ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kisah perang ini Rasulullah SAW meminjam baju perang dan peralatan perang kepada Safwan bin Umayyah, yang mana Safwan bin Umayyah ini adalah orang Yahudi. Nah, disinilah nanti ada hukum boleh gitu ya, boleh meminjam senjata ya, dan kebolehan menikmati barang yang dipinjam jika sesuai kebiasaan. Barang yang dipinjam juga menunjukkan kebolehan seorang pemimpin untuk meminjam harta ketika membutuhkannya dan mengembalikan pada pemiliknya. Jadi ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya tidak apa-apa meminta pertolongan kepada orang musyrik untuk memerangi orang musyrik lagi gitu ya, jika hukum Islam di dalamnya itu lebih dominan. Ya, jadi kalau di perang Hunain itu kita dapati bahwa kondisi umat Islam itu dalam keadaan yang domainnya lebih besar, lebih dominan. Tapi makruh ya jika hukum musyrik itu lebih menonjol. Jadi nggak boleh kita meminta pertolongan kepada orang musyrik ketika hukum orang-orang musyrik itu lebih menonjol. Nah, seperti kayak di Indonesia, kita harus menunjukkan izah bahwa umat Islam di Indonesia ini lebih besar dan sangat memungkinkan untuk bisa memberikan kontribusi positif ya terhadap negeri ini. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang keislaman selalu yang dibawa adalah kemaslahatan yang lebih besar, dan yang kemudian berbicara tentang halal haram ya, kepemimpinan yang dibawa itu adalah untuk kemaslahatan banyak orang dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ini juga diingatkan bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah, bukan dari banyaknya jumlah. Termasuk pertolongan ketika ujian keras adalah istilahnya ya, pertolongan ketika ujian sangat keras adalah termasuk nikmat yang terbesar dari Allah. Nah, ibu-ibu, berbicara tentang pertolongan itu juga perlu kita tilik kepada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ada orang-orang yang sudah masuk dalam kategori COVID ya, sangat rentan ya, masuk ke ICU, kemudian mereka bisa selamat. Itu bukan karena mereka memiliki kekuatan fisik dan lain sebagainya, tetapi semua itu karena rahmat Allah yang diberikan kepada seseorang tersebut. Dan ini adalah nikmat terbesar, terbesar pada saat seseorang masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal soleh ya. Makanya saat kondisi apalagi PSBB seperti sekarang ini, pimpinan yang sekarang ini kita ikuti ya, arahan dari Gubernur DKI untuk PSBB kembali, itu menjadi satu bentuk ketaatan untuk bisa kita ikuti. Jangan ada bentuk kesombongan
bahwa COVID itu nggak kena kalau buat orang beriman, kalau COVID itu nggak akan kena kalau orang yang menjaga wudhu dan lain sebagainya. Itu tidak akan bisa terselesaikan jika kita tidak mencoba berikhtiar dan tidak kita yakini bahwa Allah lah yang memberikan penyakit dan juga Allah yang melepaskan penyakit itu. Oke. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin kelimanya sudah ya tadi juga disampaikan. Dalam pertempuran ini Allah menenangkan hati Rasulullah dan juga orang-orang beriman yang bersama Rasulullah hingga Allah memenangkan kaum muslimin, memenangkan Rasulullah dengan pasukannya dan dibantu oleh para malaikat. Kemudian Allah menyiksa orang-orang kafir dalam peperangan ini dengan terbunuhnya mereka ya lewat pedang kaum muslimin. Ini adalah balasan yang berhak mereka terima di dunia. Ya, di dunia aja mereka mendapatkan balasan kematian, apalagi nanti di akhirat. Nah, mereka yang ibaratnya masih hidup, mereka masih diberikan kesempatan taubat. Ya, orang yang kalah ini diberikan kesempatan bertaubat, tinggal bagaimana mereka mau bertaubat atau tidak. Ada beberapa kelompok orang musyrikin yang akhirnya bertaubat ya pada waktu perang Hunain ini, seperti Malik bin Auf An-Nasri ya, di mana beliau itu adalah pimpinan Hunain dan orang-orang masuk Islam dikarenakan pimpinan mereka itu masuk Islam ya. Nah, kemudian ibu-ibu kita lihat lagi ayat selanjutnya, yaitu berkaitan tentang pengharaman masuk ke Masjidil Haram bagi orang-orang musyrik ya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang-orang karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apa artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Biasanya kalau digambarkan dalam ayat 28 ini, orang-orang musyrik dulu itu datang ke Baitullah, itu menyengaja membawa makanan yang diperdagangkan. Ketika mereka dilarang mendatangi Baitullah, orang-orang muslim justru mengatakan, aduh nanti kami makan dari mana, begitu ya. Jadi ketika mereka hendak menunaikan ibadah haji misalnya gitu ya, sementara yang paling banyak membawa makanan itu adalah dari orang-orang musyrik gitu ya, justru orang beriman itu seolah-olah patah semangat, nih nanti kita dapat makan dari mana dong kalau mereka nggak jualan, kira-kira seperti itu. Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan bahwa posisi orang beriman itu harus punya keyakinan berkaitan dengan masalah rezeki yang Allah titipkan. Ya, termasuk ayat ini ingin menegaskan ya bahwa orang musyrik itu diibaratkan seperti najis yang harus dijauhi ya, atau karena mereka tidak bersuci. Kenapa? Karena memang punya kebiasaan tuh jarang mandi ya, mereka itu makanya disebut najis ya. Jangankan dilarang untuk mendekati Masjidil Haram gitu ya, mereka juga bahkan dilarang untuk mengelilingi Ka'bah yang biasa mereka kelilingi itu dalam keadaan telanjang. Nah, itulah kenapa mereka disebut bagian dari najis ya. Ini adalah larangan kepada orang mukmin untuk mengizinkan orang-orang musyrik masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan orang-orang musyrik menurut pendapat mayoritas ulama itu adalah para penyembah berhala. Oleh karenanya yang dimaksud dengan najis adalah najis maknawi, bukan badan mereka yang najis gitu ya, bukan badan mereka yang najis, tetapi ya pada hakikatnya kebiasaan mereka ya, keyakinan mereka itulah yang menghantarkan kenajisan itu sendiri ya. Makanya di sini larangan mereka masuk ke Masjidil Haram begitu ya. Pada fisiknya mereka itu tidak najis, tetapi ketika mereka menghalalkan babi, mereka menghalalkan anjing, kemudian mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, disitulah letak kenajisannya, sehingga
tidak diperbolehkan lagi, ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyebutkan manusia yang sahabat yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat Baroah ini, ya, dia sampaikan kepada kaum musyrikin, ingat, setelah ini orang musyrik tidak boleh lagi melakukan haji. Nah, gitu, tidak boleh lagi menunjukkan bahwa mereka dilarang masuk ke Masjidil Haram, karena kita tahu pada ayat sebelumnya mereka punya kebiasaan mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang, begitu. Wa in khiftum ailatan, ya, seperti tadi dikatakan, aduh, orang beriman itu jadi tanya-tanya, kalau misalnya mereka nggak boleh datang lagi, gimana dong kita dapetin makanan? Nah, Allah ingin memberikan pemahaman kepada orang-orang muslim, ya, menunjukkan bahwa kekhawatiran akan menjadi miskin disebabkan terputusnya muslim-muslim orang-orang musyrik karena mereka dilarang haji dan umrah, ya. Ini menunjukkan kekhawatiran yang sebetulnya tidak boleh terjadi bagi orang beriman, ya. Allah memberikan ketentraman di hati kaum muslimin tentang terpenuhinya sumber-sumber makanan dan macam-macam dagangan itu, sekalipun tidak didapati dari kaum musyrikin yang biasa lalu lalang di Masjidil Haram itu. Allah akan memberikan kalian kekayaan dari anugerah dan karunia-Nya dengan jalan lain, bukan dari jalan tangan-tangan orang musyrik, ya. Dan kemudian Allah memberikan rezeki, pekerjaan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan kalian, ya. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini hanya menegaskan terkait dengan posisi makna ayat yang menunjukkan kaum musyrik itu najis, ya. Najisnya bukan pada fisiknya tetapi secara maknawinya. Sehingga kalau kita katakan fisik fisik musyrik itu adalah najis, bahkan kita tidak boleh berdekatan dengannya, kan begitu, ya. Tetapi ini hanya disebutkan sebagai maknawinya. Orang musyrik itu akhirnya dilarang untuk mendekati Mekah, ya. Kemudian ibu-ibu kita lanjut kepada ayat 29, di mana ayat 29 menyebutkan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk, ya. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy dan Arab. Kenapa? Ya, karena mereka itu diperangi, ya. Kemudian ada juga yang sudah diperangi, kemudian mereka tidak mau membayar jizyah, gitu, ya. Maka disinilah ayat yang pertama kali pembayaran jizyah itu diberlakukan, ya, untuk penduduk Najran sebelum Rasulullah SAW wafat, begitu, ya. Allah melanjutkan kejelasan dari ayat 28 tadi tentang hukum ahli kitab, karena di sini dikatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab, ya. Jadi ketika orang-orang ahli kitab itu justru mereka tidak mau beriman, ya, kenapa harus diperangi? Karena pada hakikatnya ahli kitab itu adalah orang yang sesungguhnya membawa risalah yang sama sampai kepada Rasulullah, ya. Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab Musa atau kitab Isa, ya, Taurat, kemudian Injil, gitu. Tetapi sayangnya kitab-kitab yang ada pada mereka itu akhirnya dibuat perubahan-perubahan, ya. Perubahan-perubahan inilah yang akhirnya menyebabkan nanti ayat selanjutnya akan kita dapati
mereka merubahnya sesuai dengan keinginan mereka dan akhirnya menjadikan rahib-rahib mereka atau tokoh-tokoh mereka menjadi Tuhan. Ya, ini yang terjadi pada kondisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi ahli kitab karena mereka tidak mengimani Allah, ya. Sebagian besar orang-orang Yahudi adalah musyabbihah, menyerupakan diri mereka sebagai Allah, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk juga, begitu. Itu yang paling parah. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu harus punya bentuk, ya. Ditambah lagi mereka tidak mengimani pada hari akhir, ya. Padahal kitab-kitab yang mereka bawa itu sudah memberikan penjelasan tentang itu, ya. Tatkala memang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengkufuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata mereka mengikuti hawa nafsu, ya, pada saat yang bersamaan mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa yang diikutkan adalah hawa nafsu sementara kitab-kitab mereka sudah membenarkannya, ya. Maka di sini kita dapati kalau ada kita temui mereka sudah diberikan gambaran tentang ayat ini, maka pilihan ada 3, mau diperangi, kita perang gitu ya, seolah-olah begitu, atau mereka masuk Islam, atau mereka perlu memberikan jizyah, ya, ada 3 tuh, ya. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, maka mereka harus menjalani konsekuensi apa yang mereka bawa. Mereka dinamakan ahli kitab karena mereka pada asalnya mempunyai kitab samawi. Nah, seperti itu. Ya, secara umum meyakini Tuhan, kebangkitan, hari hisab, para rasul, syariat, dan agama. Mereka juga dinamakan ahlu zimmah. Nah, ya, yakni orang yang mempunyai perjanjian dan kesepakatan yang mengharuskan Islam untuk memperlakukan mereka dengan adil dan sama sesuai dengan tanggungan Allah dan Rasulnya. Tuh, ya. Kemudian mereka juga dinamakan mu'ahadun sebab mereka tinggal di negeri Islam sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara kita dengan mereka, maksudnya umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, musyrikin pada saat itu. Hukum-hukumnya harus dilaksanakan dan dihormati oleh kedua belah pihak jika memang sudah terjadi kesepakatan, gitu. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di ayat 30 sampai 33. Bagaimana akidah dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, ketika mereka mengatakan, dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih itu juga adalah putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan-ucapan orang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka hingga akhir ayat, ya, hingga sampai ayat 33 itu digambarkan tentang tabiat orang-orang ahli kitab, ya, akidahnya ahli kitab yang akhirnya terjadi pelencengan, ya. Nah, kita dapati kisah dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Salam bin Mishkam, Nu'man bin Abi Aufa, Muhammad bin Dihyat, Siyas bin Qais, dan Malik bin As-Saif mendatangi Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, bagaimana kami mengikutimu sementara kami sudah meninggalkan kiblat kami dan kamu tidak menyangka, ya, bahwa Uzair adalah putra Allah. Maka turunlah ayat ini. Jadi seolah-olah laki-laki yang tadi saya sebutkan itu memberikan pengingatan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ini laki-laki ini tidak bisa disebut sebagai putranya sebagai putranya Allah, begitu ya. Jadi keinginan mereka orang-orang Yahudi, Uzair putra Allah itu, karena sesungguhnya Uzair itu adalah pendeta Yahudi yang tinggal di Babilonia sekitar tahun 457 sebelum Masehi, ya. Uzair ini mendirikan lembaga besar. Dia mengumpulkan kitab-kitab suci, menyusun kitab-kitab seperti Al-Ayyam, Azra, Nahmiyah, dan seterusnya,
Dia termasuk menyebar agama Yahudi ketika agama tersebut sudah dilupakan. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi mengutusnya dan menyifatinya seperti putranya Allah. Nah, makanya kita dapati kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani itu adalah memutar balik sesuatu yang menurut keinginan hawa nafsu mereka. Begitu juga terkait dengan orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan bahwa Al-Masih itu putra Allah. Orang-orang Nasrani dahulu memaknai putra di sini sebagai makna majazi, bukan hakiki. Maknanya adalah orang yang dicintai dan dimuliakan di sisi Allah. Setelah itu mereka terpengaruh dengan paganisme Hindu. Kemudian mereka memaknai putra dengan makna sebenarnya. Putra Allah adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Ruhul Kudus, sebab 3 oknum ini bercampur dan menjadi hakikat. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kali menyebutkan ini adalah pada seminar Nisea pada tahun 325 Masehi, yakni 3 abad setelah kelahiran Al-Masih. Maka kata Trinitas, yakni Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus diucapkan untuk 3 oknum tersebut yang menempatkan di lahut Injil-Injil ditulis setelah wafatnya Al-Masih. Jadi wajar akhirnya kalau kita dapati banyaknya hal-hal yang berbeda di dalam kitab-kitab terdahulu dikarenakan ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, ya. Tidak ada sandaran mereka ketika mereka melakukan dakwah kecuali dengan nafsu-nafsu yang mereka lakukan. Mereka menyerupai ucapan umat-umat terdahulu, ya. Mereka adalah kaum paganis, ya, Brahmana dan Buddha di India, Cina, Jepang, Persia, Mesir, Yunani, dan Romawi kuno, sebagaimana orang-orang musyrik Arab menyatakan bahwa malaikat adalah putri-putri Allah, ya. Jadi diingatkan lagi oleh Allah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sisi peniruan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang kafir sebelum mereka dengan kata-kata ittakhadhu ahbarahum, yakni menjadikan nenek-nenek mereka, nenek-nenek moyang mereka itu adalah pemimpin-pemimpin agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ittakhadhu, mengambil, ahbarahum, nenek moyang mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, gitu ya. Karena ya itu tadi, melihatnya kepada tokoh, melihatnya kepada sosok, gitu ya. Dan mereka punya bukan hanya kedudukan ya, tetapi sesuatu yang dibanggakan itu yang diambil oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun orang-orang Yahudi, maka mereka menambahi pada hukum-hukum Taurat, ya. Kalau orang Nasrani menambahinya di kitab-kitab Injil, seperti itu, ya. Ini ada kisah ibu-ibu, ya, cuma lumayan panjang. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa mengingatkan lagi kepada ibu-ibu, karena ini banyak, ya, sangat panjang. Cahaya Islam itu adalah cahaya yang dengan Allah mengutus Rasulnya dengan hidayah. Hidayah itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah berupa kabar-kabar yang benar, keimanan yang sah, ilmu yang bermanfaat, ya. Agama yang benar adalah amal perbuatan yang benar, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Makanya ibu-ibu, amal, hidayah, kemudian cahaya hidayah itu harus kita jaga betul-betul di dalam kehidupan kita, supaya Allah memberikan kemudahan bagi kita sampai akhir hayat kita tetap berada la tamutunna illa wa antum muslimun, tetap berada dalam keislaman kita, bahkan bukan hanya sekedar berislam tetapi menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kesimpulannya dari ayat ini adalah ayat ini mengandung sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana terjadinya penisbatan anak kepada Allah, ya, menaati para pemimpin bukan kepada Allah,
dan juga upaya mereka untuk membatalkan dakwah Islam dan menyembunyikan kebenaran. Makanya sampai hari ini kita dapati walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah tinggal diam sampai orang Islam itu mau mengikuti millahnya. Bukan sampai keluar dari agamanya, enggak, tapi mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka yang nantinya akan menjadi habit, yang menjadi sesuatu yang mereka sukai. Nah, ibu-ibu, kita lanjut di ayat 34 dan seterusnya, di mana ayat ini menunjukkan tentang siksa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mereka mengambil jalan kebatilan, ya. Siapakah mereka itu? Bisa dari kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun dia kaum muslimin. Kenapa? Karena ayat ini menceritakan orang yang punya uang, orang yang punya harta, tetapi mereka tidak mengeluarkan harta-harta mereka di jalan yang baik. Dan kemudian mereka lebih senang menyimpan harta-harta mereka itu untuk menimbun, dalam tanda petik, ya. Dan ini singgungannya bukan hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk juga kita umat Islam, yang mana banyak melakukan penyimpanan harta tanpa kita menginfakkan atau menzakatkan kalau dalam Islam, ya. Padahal ini adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimat ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya banyak dari orang-orang alim, dari rahib-rahib itu benar-benar memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ayat ini turun mengenai para ulama qura, ahli kitab. Mereka mengambil suap dari orang-orang awam, yakni makanan yang mereka dapatkan dari orang-orang awam tersebut. Jadi ibarat kata, kalau saya contohkan misalnya seperti raja mengambil upeti kepada rakyat yang justru sesungguhnya perlu dibantu, kira-kira begitu. Padahal si rakyat ini sudah memiliki harta yang begitu banyak. Nah, dalam ayat ini tidak sampai pada kondisi meminta upeti yang berlebihan, tetapi harta-harta yang mereka miliki itu tidak mereka keluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka di sini disebutkan mengungkapkan kejelekan mereka, ahli kitab, ya, tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, ya, terhadap harta-harta yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Contohnya, mereka mengambil harta dengan cara yang batil, diantaranya menerima suap dalam hukum-hukum pengadilan. Itu ada toh sekarang di tempat kita, ya, menerima suap di dalam hukum-hukum pengadilan, makan riba yang diharamkan kepada mereka, mengambil hadiah yang memang bukan menjadi haknya, nazar dan wakaf-wakaf yang dikhususkan untuk kuburan para nabi dan orang-orang soleh, ya, dan seterusnya. Ini nggak boleh, ya, sama sekali diharamkan untuk melakukan apalagi menjual fatwa-fatwa yang akhirnya dengan menjual fatwa itu didapati harta yang harta itu digunakan untuk mencari keridhaan, ya, para pemimpin-pemimpin atau raja-raja yang memang jelas-jelas membawa keburukan, ya. Nah, ini dilarang, ya. Di antaranya orang-orang Yahudi membolehkan mengambil harta setiap orang yang melawan mereka meskipun dengan khianat atau mencuri. Inilah kenapa konsep mereka menghalalkan segala cara. Nggak heran ibu-ibu kalau kita dapati saudara-saudara kita di Aqsa, di Palestina, di Al-Quds sana, gitu ya, semua barang-barang mereka, bahkan negeri mereka terampaskan karena mereka menghalalkan segala cara, gitu ya. Mereka tidak peduli bagaimana mengambil harta orang lain seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya. Kejelekan para pembesar Yahudi dan Nasrani yakni mereka menghalangi orang lain untuk juga berjalan menuju jalan Allah, ya.
Kemudian Allah menyifati mereka dengan sifat yang lain, yaitu dengan sifat bakhil, karena mereka tidak mau menunaikan hak-hak Allah dalam harta mereka. Walladzina yaknizun, artinya orang-orang yang mengumpulkan harta, menyimpan harta, tapi apa? Mereka tidak mau mengeluarkannya. Mereka berhak mendapatkan azab yang pedih di neraka jahanam. Ancaman ini, kata para ulama tafsir, ingat, bukan hanya berlaku kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka bisa masuk kekal di dalam neraka, tetapi juga azab ini diarahkan ya kepada semua orang beriman yang mereka meninggalkan kewajiban. Jadi contohnya harus membayar zakat, tidak mereka bayarkan zakatnya, ya. Kemudian juga mereka tidak mau ibarat kata berbagi, karena memang pada hakikatnya harta mereka itu ada harta orang lain di dalam harta mereka, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah mengabarkan mengenai azab yang diterapkan kepada orang-orang yang mempunyai harta simpanan itu, yaitu harta simpanan yang mereka kumpulkan itu dipanaskan di atas api. Jadi kalau di neraka itu semua harta yang mereka miliki diletakkan di atas api, diletakkan dan dibakar di dalam api sampai terbakar. Kemudian dahi-dahi, lambung dan punggung-punggung mereka terbakar. Anggota tubuh tersebut ya disebut secara khusus sebab mereka dengan wajah-wajah mereka menghadapi manusia yang sombong dengan kekayaan mereka. Nah, inilah muhasabah buat kita ya, bahwa harta yang kita miliki itu bukan untuk kesombongan, tetapi untuk kita mengingat bahwa harta yang ada pada kita, bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain dan berbagi dengan keikhlasan, ya, berbagi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Digambarkan di sini ketika mereka berbagi itu berbaginya dengan muka masam, dengan istilahnya ngedumel lah mungkin kalau bahasa kita ya. Nah, mereka menikmati harta simpanan mereka sembari tidur berbaring telentang, ya, artinya nyaman banget, tapi mereka melupakan, ya, padahal itu akan membakar wajah mereka sendiri ketika mereka berada di neraka, ya, membakar lambung dan punggung mereka, ya. Itu sampai disebutkan di dalam ayat ini semata-mata penyakit yang memang bukan penyakit, azab yang diberikan oleh Allah dikarenakan orang-orang yang memiliki harta tidak mau mengeluarkannya. Ini juga teguran ya Bu buat kita sebagai muslim, ya, dimana orang Islam juga punya penyakit menyimpan harta yang banyak, tidak menginfakkan sebagiannya untuk fisabilillah, untuk kebaikan umat Islam, kebaikan kemanfaatan kepada masyarakat. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai harta-harta kita itu yang nantinya akan menjerat kita nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya di dalam hukumnya akan kita dapati ibu-ibu dari ayat ini, yang pertama pengharaman makan harta orang lain. Nah, makanya kita nggak boleh ya memakan harta orang lain dengan cara batil, apalagi dengan cara kekerasan, dengan cara mengambil hak orang lain secara tidak wajar, yaitu kita diharamkan. Yang kedua, pengharaman menyimpan harta tanpa menginfakkannya. Ingat, pengharaman menyimpan harta tanpa menginfakkannya, ya. Babnya adalah nanti bukan hanya sekedar infak, tapi zakat, ya, berlaku di sana, sedekah dan seterusnya. Yang terakhir, ya, orang yang menyimpan harta berhak mendapatkan siksa yang pedih di akhirat di neraka jahanam disertai penghinaan, pelecehan dan kesedihan jika harta yang digunakan itu adalah untuk kemaksiatan dan tidak ditunaikan untuk berbagi kepada orang lain, ya. Jadi ingat mengaitkan ancaman ini kepada siapapun, termasuk kita sebagai seorang muslim. Nah, ayat selanjutnya ibu-ibu, ayat 36 sampai 37, bagaimana di ayat ini Allah menggambarkan tentang jumlah bulan dan dalam hukum Allah, gitu ya, termasuk memerangi orang-orang musyrik secara total dan pengharaman mengundur-undurkan bulan haram. Secara singkat saja ibu-ibu, bulan haram ini insya Allah kita ketahui bahwa
di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah menciptakan ya jumlah bulan ini dengan 12 bulan. Ya, kemudian ada 4 yang disebut bulan haram. Kita tahu bulan haram yang disepakati oleh para ulama itu adalah bulan Muharram itu sendiri, kemudian bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Di bulan-bulan inilah para nabi ya Rasulullah SAW dan para nabi diantisipasi untuk menjauhi segala bentuk peperangan. Ya, padahal kita sebelumnya membahas tentang masalah bab perang. Kenapa hal itu terjadi? Karena di bulan-bulan ini lebih cenderung nanti akan kita dapati Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang bab ibadah. Nah, selain bab ibadah inilah maka kita akan mendapati butuhnya penanggalan-penanggalan secara hijriyah. Kenapa? Karena penanggalan-penanggalan hijriyah itu punya fungsi untuk menetapkan ibadah-ibadahnya kita sebagai muslim. Ya, bulan-bulan qamariyah dalam ilmu Allah, dalam hukumnya itu menjadi satu hal yang bisa kita dapati untuk menjalankan ibadah-ibadah dalam agama kita. Contoh, bicara tentang Ramadan ya adanya di bulan Ramadan. Kita mau melaksanakan ibadah haji adanya di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kita mau melakukan puasa Rajab misalnya, kita mau melakukan puasa di bulan Zulhijjah adanya di bulan Zulhijjah. Jadi pentingnya untuk mengetahui bulan-bulan untuk penentuan ibadah kita. Kemudian yang wajib dalam syariat kita adalah berpegang teguh pada bulan-bulan qamariyah ini. Ya, jadi perlu diingat bahwa Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar dan istiqomah. Inilah yang disebut dzalika dinul qayyim. Untuk menunjukkan bahwa satu-satunya agama yang berpegang teguh kepada nilai-nilai syariat. Kemudian ayat ini juga memperjelas kepada kita pengharaman menzolimi diri, melakukan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Ya, kenapa? Karena sebelumnya dilakukan biasa peperangan. Nah, namanya peperangan itu kan pasti pertumpahan darah, ya, merugikan. Nah, makanya pada saat itu ternyata Allah menginginkan munculnya aktivitas orang-orang beriman untuk melakukan ibadah haji. Nah, disitulah ada larangan untuk menzolimi diri dan juga menzolimi orang lain, dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, termasuk bulan ini bulan pengagungan. Jadi ibu-ibu, selain kita memiliki keutamaan di bulan Ramadan, kita punya keutamaan juga di bulan-bulan haram, ya, di 4 bulan yang tadi. Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan kebaikan di bulan-bulan haram tersebut, insya Allah pahala kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu, ini gambarannya ya, bagaimana ayat tersebut memberikan pesan kepada kita. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, ayat 38 sampai 40, bagaimana anjuran untuk berjihad dan ancaman meninggalkan serta mukjizat, ya, mukjizat gua Thur yang pada saat itu Rasulullah SAW melakukan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini ceritanya cukup menginspirasi kepada kita, ya. Ayat 38 sampai 40. Hai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Ayat ini sudah dikuatkan juga di ayat sebelumnya, ya, ayat 24. Kemudian apakah kamu tidak menyenangi kehidupan, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ya, niscaya jika kamu berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan seterusnya. Jadi ayat ini memberikan gambaran adanya orang-orang
yang merasa enggan dan merasa berat untuk melakukan perang. Kita tahu bahwa ayat ini turun ketika diperintahkannya untuk ikut dalam perang Tabuk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perang Tabuk itu adalah perang yang paling dahsyat. Kenapa? Karena saat terjadinya perang Tabuk itu sedang cuaca terik, panasnya luar biasa. Ya, di satu sisi yang lain mereka pun membutuhkan pembiayaan sendiri. Ya. Kemudian ditambah lagi pada saat itu tengah berada dalam kondisi hendak panen. Ya, jadi kebayang ya, di satu sisi ada kewajiban, di satu sisi lagi kita mungkin beranggapan, aduh ini kalau nanti panen siapa yang mau manenin kira-kira? Karena itu masalah harta, ya masalah duniawi. Ya, makanya di sini dikatakan Rasulullah SAW meminta penduduk Arab untuk pergi berperang, lalu mereka merasa berat, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat 39 dari surat At-Taubah, dan mereka pun merasa berat ya, karena mereka pada saat itu akan memanen buah-buahan atau kebun-kebun mereka. Maka disinilah Allah tidak menurunkan hujan kepada mereka menjadi bagian dari azab ya. Ya, coba kita lihat perang Tabuk ketika orang-orang ini merasa berat untuk keluar memerangi bangsa Romawi. Karena apa? Sebabnya kaum muslimin itu merasakan bahwa saat mereka akan berperang pada saat itu terjadinya musim panas, beratnya musim panas pada saat itu, dan ditambah paceklik. Yang kedua, jauhnya jarak perjalanan. Coba bayangkan, kita aja sekarang ini kalau dalam kondisi yang panas Bu, keluar aja males gitu. Ditambah ini harus melakukan perang, dan perangnya itu jauh gitu ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi perjalanannya jauh, otomatis perbekalannya harus lebih banyak karena melebihi peperangan yang biasanya. Yang ketiga, waktu itu panen buah di Madinah sudah berlangsung atau masih berlangsung atau akan berlangsung. Berarti kan ada beberapa fase gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, sangat panas ya, kembali lagi ceritakan panas. Kemudian yang kelima, kewibawaan pasukan Romawi. Jadi ada kondisi orang-orang kaum muslimin pada saat itu mulai ciut juga karena melawan adik kuasa seolah-olah begitu ya, pasukan Romawi. Nah, disinilah kita dapati bahwa di daerah ini ya, kita dapati Allah menyebutkan hal-hal yang mewajibkan peperangan terhadap untuk orang-orang Romawi ini dan para pengikut mereka, yakni orang-orang Nasrani dari orang-orang Arab Syam pada perang Tabuk. Tabuk itu sebetulnya adalah daerah di pertengahan jalan antara Madinah dan Damaskus. Dari Madinah itu sekitar 690 km dan dari Damaskus 692 km. Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah setelah Nabi pulang dari perang Hunain dan Taif. Jadi belum lama ya, belum lama dari perang Hunain ya. Perang Hunain kita tahu 8 ya, Fatu Makkah itu 8 ya, kemudian perang Hunain, kemudian perang Tabuk. Jadi terus menerus gitu ya. Ayat-ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW mengajak untuk perang Tabuk, sementara mereka dalam kesulitan dan kesempitan serta sangat panas, sementara sudah datang waktu memetik buah bagi mereka. Jadi inilah yang membuat mereka merasa berat. Oleh karena itu Allah menjelaskan bahwasanya tidak boleh meninggalkan kebahagiaan akhir dan nikmat yang banyak demi kebahagiaan dunia semata ya. Ini pengingat bagi kita kisah dari perang Tabuk ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengapa kalian merasa berat dan berlambat-lambat untuk berjihad ketika Rasul-Nya yang terpercaya mengatakan bahwa kepada kalian, berangkatlah untuk perang fisabilillah
untuk memerangi Romawi yang telah menyiapkan diri untuk memerangi dan menyerbu kalian, ya. Maka perlu dipahami dari ayat ini Allah menyindir, ya. Apakah kalian merasa puas dengan kelezatan hidup di dunia? Ya, cuma sekedar metik buah, ya, duduk-duduk santai di dalam rumah ber-AC misalnya kalau sekarang begitu, ya. Sebagai ganti dari kehidupan akhirat yang memang akan dirasakan perjalanannya berliku, melewati teriknya panas, kondisi paceklik gitu, ya. Padahal dunia itu menghinakan, ya. Sesuatu yang kalian nikmati di dunia sebagai kenikmatan yang dibarengi dengan kesedihan yang lara nantinya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini pengingatan. Kata Rasulullah SAW, kehidupan dunia di akhirat tidak lain adalah seperti seorang dari kalian menjadikan jari-jarinya ke laut, ya, memasukkan jari-jarinya ke laut, kemudian dia keluarkan, maka sesungguhnya yang tersisa air-air dari laut itulah yang ada di dalam tangannya, itulah sebenarnya kenikmatan dunia, ya. Sementara kenikmatan akhirat itu adalah air lautnya itu sendiri. Jadi ayat dan hadis ini memerintahkan kita untuk menjauhi dunia dan menganjurkan untuk mencintai akhirat. Dan Allah juga mengancam orang-orang yang meninggalkan jihad, ya. Dia akan mengazab orang-orang yang tidak mau berjihad dengan azab yang pedih, ya. Kalaupun mereka terkalahkan, pasti Allah akan menggantikan orang-orang yang tidak mau berjuang itu dengan orang-orang lain yang mereka siap berjuang di jalan Allah. Kemudian Allah mampu membalikkan hati mereka untuk kembali senang dalam berjihad, ya, ketika dengan mudahnya bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah SAW pergi berlari ditemani orang yang membenarkannya, yaitu Abu Bakar. Jadi kisah ini adalah sebuah kisah yang Rasulullah SAW tinggal di Gua Thur selama 3 hari. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dikejar, ya, oleh kafir Quraisy, ya, yang mencoba mencari Rasulullah, ya. Bahkan pada saat beliau berada di Gua Thur itu, ya, Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dengan apa? Gua itu ditutupi oleh laba-laba, ya, yang kemudian digambarkan di depan laba-laba itu pun ada burung merpati yang bertelur, yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam area itu. Padahal orang-orang yang sedang mencari Rasulullah dan Abu Bakar pada saat itu sudah berada persis di depan pintu goa. Kalaulah dia menunduk, pasti ditemui Rasulullah dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Tapi dengan waktu yang bersamaan Rasulullah SAW menguatkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Sesungguhnya kamu nggak boleh sedih, nggak boleh tahzan, takut, khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Itulah penguatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan bahkan pada saat kaum kafir Quraisy tidak menemui jejaknya Rasulullah SAW, ya, mereka membuat sayembara, ya, di mana sayembara itu bertujuan untuk siapa saja yang bisa menemukan Muhammad, bahkan kalaupun cuma kepalanya doang, mereka akan diberikan hadiah, gitu, ya. Mereka akan diberikan upah, gitu, ya, untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya, mungkin itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebetulnya banyak sekali bab ini sampai saya bingung bagaimana memilahnya, karena sebetulnya semuanya serba penting. Tapi paling tidak banyak perkara yang harus kita ambil manfaatnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan bantuan kepada nabinya, kepada para kaum muslimin dengan tentara dari malaikat, ya. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa tentara Allah itu akan senantiasa membersamai orang-orang beriman yang mereka senantiasa menjaga agama Allah di muka bumi ini, ya, sekalipun mereka tidak terlihat. Ya, kemudian penjagaan Allah kepada Nabi di gua dari gangguan kaum musyrikin pada saat itu menunjukkan inilah mukjizat Rasulullah SAW. Allah perlihatkan mukjizat itu, ya, sekalipun mereka mudah sekali sebetulnya untuk bisa menemui Rasulullah SAW, ya. Bahkan saat mereka ke Gua Thur itu Rasulullah dibantu oleh salah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Arqad, ya. Abdullah bin Arqad ini sebetulnya orang kafir, tetapi Rasulullah mempercayainya untuk mengendalikan, ya, kendaraannya untuk dipegangnya dan kemudian dijalankan oleh Abdullah bin Arqad ini menuju Gua Thur. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar itu melalui jalan lain tanpa kendaraan menuju Gua Thur. Kemudian bukan ke Gua Thur yang pertama kali itu. Kemudian Rasulullah SAW di Bani Jamah, ya, di Bani Jamah, mohon maaf. Nah, setelah dari Bani Jamah itulah keduanya langsung menuju Gua Thur, ya. Nah, Abu Bakar kemudian memerintahkan Abdullah putranya, bukan Abdullah bin Arqad, tapi Abdullah putranya untuk mengikuti mereka, ya, sambil membawa domba-domba. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak-jejak langkah mereka. Tapi orang-orang kafir Quraisy memang terkenal dengan musyrikin Quraisy itu betul-betul memiliki kepiawaian sampai akhirnya mendatangkan ahli yang mengetahui di mana letak titik terakhir tapak-tapak kaki Rasulullah dan Abu Bakar itu berada. Nah, disitulah sebetulnya mereka sebenarnya sudah hampir menemukan, yaitu persis di depan goa. Tapi lagi-lagi di sini bantuan Allah, karunia Allah, pertolongan Allah dengan memberikan penglihatan kepada orang-orang yang mengejarnya bahwa pintu gua itu diliputi oleh sarang laba-laba. Ya, kalau sarang laba-laba ada di situ kan menunjukkan bahwa tidak ada orang yang masuk, buktinya tidak rusak gitu. Ya. Nah, itu ibu-ibu, sementara Asma binti Abu Bakar adalah orang yang diamanahkan, ya, untuk memberikan makan kepada untuk Rasulullah dan ayahnya dalam keadaan hamil tua, kemudian dia menaiki Bukit Thur gitu, ya, luar biasa. Inilah sebuah pengorbanan, arti jihad yang sesungguhnya. Itu saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini lebih kurangnya dimaafkan, dan kalaupun ada kehilafan semata-mata karena kesalahan saya secara pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.